sering di sana waktu itu di lobi belakang. Pemirsa, Anda menyaksikan saat ini siaran langsung dan terkini terkait dengan skuad Garuda atau Timnas Indonesia yang tiba di Jakarta. Dan informasinya saat ini mereka tiba di salah satu hotel yang berlokasi di Jakarta Selatan. Meski pemirsa saat ini kondisi di depan lokasi hotel yang dikabarkan bahwa Timnas Indonesia akan tiba, ini masih terlihat cukup lengang. Belum terlihat adanya kepadatan ataupun adanya skuad Garuda di lobi hotel. Karena mereka memang sudah tiba dari sebelum pukul 20:22 waktu Indonesia Barat ini pemirsa. Dan saat ini mereka memang beristirahat di hotel ini sebelum nantinya akan berlaga melawan Cina. Pemirsa, jumlah korban longsor galian C di area Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat bertambah menjadi 19 orang. Hari ini tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang sebelumnya dilaporkan hilang. 2 korban yang ditemukan oleh tim SAR pada hari ketiga pencarian ini adalah Nalo Sanjaya, warga desa Kedongdong Kidul, dan Wahyu Galih, warga desa Cipanas. Keduanya berasal dari Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jenazah Wahyu ditemukan di bawah batu besar yang berada di reruntuhan. Sementara jenazah Nalo ditemukan tak jauh dari jenazah Wahyu. Dengan penemuan ini, total korban meninggal yang ditemukan menjadi 19 orang. 7 orang luka-luka dan 6 lainnya masih dalam pencarian. Pencarian korban longsor di pertambangan batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Pantang, Cirebon dihentikan sementara. Penghentian operasi pencarian korban hari ketiga ini dikarenakan longsor susulan yang masih kerap terjadi. Pemirsa, tim SAR gabungan menghentikan sementara proses pencarian terhadap korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Petugas terpaksa menarik seluruh aktivitas SAR setelah terjadi berulang kali longsor susulan yang berpotensi membahayakan petugas di lapangan. Sejumlah longsor susulan terus terjadi di area timbunan batu di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kabupaten Cirebon Minggu siang. Petugas berulang kali dibuat terkejut dan panik setelah bebatuan serta longsor dengan suara gemuruh yang kencang datang. Beberapa kali petugas menarik diri menjauh dari area timbunan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Untuk keamanan personil yang bertugas di lokasi, petugas pun menghentikan sementara pencarian terhadap 6 korban yang masih tertimbun pada pukul 1 siang. Pukul 13.00 ini sementara kita hentikan karena masih terjadi beberapa longsor susulan. Nah, ini harus menggunakan alat yang bernama total session. Nah, di mana di alat ini bisa mengukur, mengetahui titik-titik yang kemungkinan ada pergeseran atau perubahan tanah. Nah, sehingga memungkinkan personil kita untuk melaksanakan evakuasi dan pengangkutan juga mungkin jenazah. Sementara hingga hari ketiga pencarian ini, total 19 korban berhasil dievakuasi.
Sementara 6 korban hingga kini masih belum ditemukan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 2 tersangka dalam insiden longsor tambang Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Kedua tersangka merupakan pemilik tambang dan kepala teknik yang dianggap lalai terhadap peringatan petugas. Polresta Cirebon menetapkan 2 tersangka atas tragedi longsor tambang batu di Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Cirebon, Jawa Barat. Kedua tersangka berinisial AK dan AR, merupakan pemilik tambang dan kepala teknik tambang. Keduanya dinilai lalai dan tidak menggubris peringatan petugas terkait aktivitas maupun metode penambangan yang salah. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan yang melibatkan dinas terkait. Selain menetapkan 2 tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen perizinan, ekskavator dan dump truck milik Koperasi Pondok Pesantren Al-Zariyah. Dari hasil penyidikan, serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara yang kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua koperasi Al-Zariyah selaku pemilik tambang yang beralamat di Desa Bobos, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 359 tentang terkait kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pasca terjadinya longsor tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat, Deddy Mulyadi apresiasi untuk kepolisian yang sudah menetapkan 2 tersangka atas kelalaian dan tidak menggubris peringatan petugas yang mengakibatkan 19 orang tewas dan 6 korban hilang tertimbun. Kapolda Jabar, Bukapolresta Cirebon, dan seluruh jajaran yang telah bertindak tegas dengan melakukan mentersangkakan pengelola tambang Gunung Kuda Cirebon dan melakukan penahanan. Semoga seluruh langkah-langkah ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh para pengelola tambang untuk tidak bertindak sembarangan, mengabaikan prinsip-prinsip keselamatan para pekerjanya, dan kemudian juga mengabaikan prinsip-prinsip pelindungan alam. Semoga korban yang belum ditemukan segera bisa ditemukan, dan semoga tim evakuasi yang pada hari ini terus bekerja melakukan pencarian korban yang masih tertimbun di reruntuhan batu bisa terus bekerja. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Arus balik libur panjang di ruas tol Purbalenyi kilometer 123 Kota Cimahi, Jawa Barat arah Jakarta padat. Antrean dan kepadatan sudah terlihat kendaraan di ruas tol Purbalenyi di kilometer 123 Kota Cimahi, Jawa Barat. Ribuan kendaraan didominasi mobil pribadi dari arah Bandung menuju Jakarta. Diprediksi lonjakan kendaraan pada arus balik libur bersama ini akan terus terjadi hingga tengah malam nanti. Sementara itu, lalu lintas malam hari di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Usai libur panjang, masyarakat mulai kembali ke Jakarta setelah sebelumnya memilih berlibur ke wilayah Puncak Bogor. Kendaraan dari kedua arah, baik kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor maupun dari arah Puncak Bogor menuju Jakarta, terpantau ramai lancar dan tidak terjadi kepadatan kendaraan.
Sejumlah biro perjalanan mengaku rugi usai Kerajaan Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda. Anyus Malam akan segera kembali.